Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kita latihan soal UKK. Kita mulai dari nomor 1 sampai 4, itu kalau nggak salah bab kesetimbangan. Ya, jadi materi semester 1 ya Bu kita tarik juga nih, karena kan belum tuh waktu semester 1. Jadi kita tarik ya, mudah-mudahan teman-teman nggak lupa. Oke, kita mulai nomor 1. Dalam satu bejana yang bervolume 1 liter, 4 gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Dalam keadaan setimbang, pada suhu tetap terbentuk 1 mol O2. KC-nya berapa nih? Ya. Oke, masih ingat apa itu rumus KC? Masih ingat rumus KC? Apa? Kita manfaatkan apa? Konsentrasi. Reaksi. Betul. Hasil apa? Hasil konsentrasi produk ya, pangkat koefisien masing-masing dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Nah, kalau kondisinya belum diketahui konsentrasi masing-masing unsur atau senyawa yang terlibat dalam persamaan reaksi, maka teman-teman harus cari dulu pakai MRS ya. Seperti biasa. Di situ kan mula-mulanya 1 mol. Salah, mula-mulanya ada 4 mol ya. Oke, kemudian ternyata di sisa atau di kondisi setimbang itu terdapat 1 mol O2. Di sini posisinya. Maka berapa banyak ya mol dari senyawa yang lain? Kita bisa nyarinya dari sini. Ya. Kalau di sisa oksigen itu 1, maka bisa dipastikan yang bereaksi adalah 1. Kenapa? Karena di produk itu ya kondisinya sama seperti yang bereaksi. Karena di sini awalnya kondisinya 0. Ya. Kemudian kalau di sini 1 untuk koefisien 1, maka NO dengan koefisien 2 di sini berapa? 2. Ya, karena koefisiennya 2. Berarti NO2 juga berapa? 2 juga. Ya. Oke, udah ketemu 2, 2, 1 untuk yang bereaksi, maka kita bisa menentukan berapa sisa atau kondisi setimbang pada NO2 sama NO. Di NO2 berapa teman-teman? 2, Bu. 2. Di NO? 2 juga. Udah deh. Kita udah dapat mol masing-masing senyawa pada kondisi setimbang. Sekarang kita masukin ke rumus KC. Apa itu rumus KC? Rumus KC kan konsentrasi ya. Oke, kalau kita punya data mol, kemudian kita hubungkan dengan konsentrasi, maka molnya harus dibagi dengan volume. Berhubung di sini volumenya 1 liter, maka nggak ngaruh. Ya, itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan volumenya bukan 1, maka silakan bagi molnya dulu dengan volume, baru masuk ke rumus KC. Ya. Nah, rumus KC itu kan konsentrasi produk dipangkatkan masing-masing koefisien, dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan masing-masing koefisien. Maka kalau dari rumus ini berarti kan 1 ya. Ini ya. 1 salah. 1 dikali berapa tuh? 2 pangkat 2 ini ya. Oke. Ini dikurungin. Eka, maaf jangan berisik ya. Dibagi 2 ini ya. Pangkat 2. Oke, berhubung ada 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama ya, berarti kan bisa kita hapus sehingga hasilnya sama dengan 1. Nah, ini nomor 1 teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Bu Ita lanjut aja biar kita dapat banyak ya. Di-record kan ya? Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh langsung nanya nih ya. Oke, kalau nggak ada, Bu Ita lanjut nomor 2. Di dalam ruang tertutup pada suhu 325 derajat Celcius, terdapat reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ya, sama. Diketahui KC-nya 2,95. Ditanyanya berapa KP-nya? Apa hubungan KP dan KC, teman-teman? Ya, ada yang masih ingat?
KP sama dengan KC terus RT, benar ya? Apa? Pangkat delta N. Apa itu delta N? Delta N adalah selisih koefisien produk dikurang reaktan. Jadi kanan dikurang kiri. Ya. Nah, sekarang kita masukin datanya. KC sama dengan 2,95. Ya, kemudian R-nya, nah ini dalam kurung dulu nih. Nanti dihitung dulu baru dipangkatin ya. 0,082. Ya. Ingat, R itu ketetapan gas ya. Jadi kalau dan itu kita sudah mengenalnya dari kelas 10 teman-teman di hukum gas ideal sudah ada 0,082. Jadi sekiranya kalau misalkan di situ datanya tidak diketahui ya, maka sudah otomatis teman-teman harusnya hafal nih. Nah, ini kan karena latihan soal Bu Ita nggak ngasih datanya supaya teman-teman mencari tahu ya, gitu. Niatnya begitu. Tapi kan kita bahas bareng ya, jadi udah ketahuan. Suhunya ingat harus dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau misalkan di situ Celsius harus kita tambah 273. Jadinya berapa? 325 ditambah 273. Bantu Bu Ita hitung ya. Berapa? Ada yang udah ngitung? Berapa? 325 273. 598. 598 ya. Oke, 598. Nah, pangkat delta N tadi koefisien kanan dikurang kiri. Di kanan 2, di kiri 3. Berarti 2 min 3, 2 min 3 berarti pangkat min 1. Yuk, tolong bantu Bu Ita yang bawa kalkulator. Jadi gini ya, ngitungnya 2,95 per 0,082 kali 598. Ya, jadi karena dia pangkat min 1, jadi dia membagi 2,95. Kita tinggal nunggu nih. Dia tidur kan? Sudah ketemu? 0,06 Bu. Betul, 0,06. Thank you, sudah bantu. Dah, ini nomor 2. Jawaban nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Bu, ditanyakan? kalau di ujian boleh pakai kalkulator kan? Karena ini online, boleh kali ya? Bisa, bisa. Angkanya kayak gini, Bu. Sebenarnya sih kalau itu bisa sih cepet gitu. Cuman kan ya kalau online bisa mungkin ya, karena kan ya nggak kelihatan juga sama pengawas gitu, ya. Bisa kalau online. Tapi kalau offline biasanya nggak boleh ya. Oke, lanjut 3. Perhatikan reaksi keseimbangan berikut. Ada N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Apabila ditambahkan 1 mol zat NH3 dalam reaksi tersebut, maka apa yang akan terjadi? Ini adalah konsep pergeseran kesetimbangan. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah kesetimbangan. Kalau di nomor 3 itu yang mempengaruhi apa, Nak? Kalau ditambah mol berarti konsentrasi. Oke, apa bunyinya? Jika konsentrasi ditambah, X ditambah, gitu ya, maka kesetimbangan bergeser menjauhi. Benar nggak? Menjauhi X. Ya. Begitupun sebaliknya.
Ya, kalau misalkan konsentrasi X-nya dikurang, maka dia akan mendekati si X-nya. Berlaku sebaliknya. Oke. Kalau di situ NH3-nya ditambah sebanyak 1 mol, berarti kan apa? Dia konsentrasinya ditambah, maka pergeserannya justru akan menjauhi si NH3. Maka dia akan bergeser ke kiri, karena posisi NH3 dari kanan. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya yang A, teman-teman. Nomor 3. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nomor 3. Ada. Kita lanjut nomor 4 karena masih berhubungan. Ya, nomor 4 ini faktor yang lain. Ya, ditanyanya dari persamaan reaksi di bawah ini, reaksi mana yang tidak mengalami pergeseran kesetimbangan pada perubahan volume atau tekanan, ya. Teman-teman ingat, kalau volume sama tekanan itu hubungannya saling berkebalikan. Ya, kalau tekanan besar artinya volumenya kecil, begitupun sebaliknya. Nah, apa hubungan volume sama tekanan di pergeseran kesetimbangan? Teman-teman cukup ngafalin satu aja. Misalkan kocil, ya gini ya, Fosar, kosar. Artinya apa? Ketika kita memperkecil volume kecil, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Kalau volumenya besar, maka mengarah ke jumlah koefisien yang lebih besar. Ya, berarti kalau tekanan kebalikannya, pecil kosar, gitu ya. Pecil kosar, pesar, kocil. Kok kocil? Kocil. Oke deh. Nah, karena kan kita mainannya koefisien. Di situ kan yang ditanya kalau nggak mengalami pergeseran kesetimbangan jika dikasih volume atau tekanan, berarti kan yang tidak memiliki perbedaan koefisien antara kiri sama kanan, atau artinya koefisien kiri dan kanannya sama. Ya, gitu. Jadi dia tidak akan mengalami pergeseran kesetimbangan kalau ditambah volume atau tekanan jika apa? Jika jumlah koefisien reaksi kiri sama kanan yang sama. Ya. Nah, mana yang kiri kanannya sama? A sampai E. Yang D. Betul, yang D. Jadi nomor 4 jawabannya yang D ya. Haikal. Tapi gojek. Kan udah kemarin 2 kali. Pakai uang kamu sendiri. Iya. Oke, bayar cash ya. Enggak, bayar. Oh gitu. Udah deh. Ada yang mau ditanyakan kesetimbangan? Bab kesetimbangannya udah selesai? Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Oke ya. Lanjut asam basa. Oke, nomor 5 reaksi berikut yang menunjukkan asam menurut Arrhenius. Apa teman-teman asam menurut Arrhenius? Ini ada 2 nih jawabannya harusnya nih. Oke, kalau asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air, ya dia akan terionisasi menghasilkan ion H+, yaitu asam menurut Arrhenius. Ya, kalau basa berarti menghasilkan OH-. Ya. Nah, biasanya reaksinya itu H2O-nya nggak usah ditulis. Kenapa? Karena dia reaksi pelarutan. Kecuali kalau yang H2O-nya ditulis, ini namanya reaksi hidrolisis. Ya, gitu. Jadi beda, ya ada perbedaan sedikit di situ. Nah, berarti kalau seperti yang Bu Ita jelaskan tadi, jawabannya adalah yang ini ya. Dia akan menghasilkan, jadi ketika si H2SO4 itu dilarutkan di dalam air, maka dia akan terionisasi, ya menghasilkan ion H+. Nah, inilah yang disebut sebagai asam menurut Arrhenius. Jadi kelihatan H+-nya. Kalau ini namanya reaksi hidrolisis. Tapi sebenarnya ini H++ juga sih nongolnya nanti. Cuman nggak secara langsung. Kalau ini kan langsung ya. Oke, nomor 5 gampang ya.
Kita masih hiburan-hiburan dulu nih, belum terlalu ini. Oke, selanjutnya nomor 6. Ini kita masuk ke Bronsted Lowry, teman-teman ya. Bronsted Lowry itu ya dikenalnya ada punya pasangan asam basa konjugasi. Nah, asam Bronsted Lowry itu penentuan asam dan basanya itu berdasarkan apa? Donor dan aseptor apa? Proton. Proton atau H+. Ya, proton atau H+. Yang melepaskan H+ disebut sebagai asam. Yang menerima H+ disebut sebagai basa. Berarti kalau di sini mana yang asam nih? CH3COH asam atau basa? CH3COH di sini asam atau basa, teman-teman? Asam ya, Bu. Coba dilihat pasangannya. Basa, Bu. Oke. Basa ya. Kenapa? Karena di sini ternyata di sebelah kanan H+-nya nambah. Artinya si CH3COH-nya ini justru menerima H. Kalau dia menerima H+, maka dia dikatakan sebagai basa yang ini. Nah, berarti HNO2 di sini bersifat sebagai asam. Ya, kenapa? Karena ternyata di sebelah kanan H+-nya hilang, maka bisa diartikan bahwa si HNO2 ini melepaskan H. Ya, sehingga dia disebut sebagai asam. Berarti kalau ini basa, berarti pasangannya ini asam, ini basa. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ya, kira-kira yang mana? Ini tadi asam, salah. Ini basa, ini asam. Ya, tapi dia bukan pasangan. Jadi gini, nah biasanya yang disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi adalah yang senyawanya sejenis atau mirip. Jadi ada sebab akibat, ada hubungan sebab akibat gitu ya. Berarti di antara A sama E yang menjadi pasangan asam basa konjugasi adalah yang C. Kenapa Bu Ita katakan yang C? Karena di sini senyawanya sama, berhubungan. Ya, kemudian si CH3COH+ ini asam, sifatnya lebih asam. Kenapa? Karena tadi dia dia menerima ini ya. Jadi hidrogennya lebih banyak daripada si CH3COH. Maka dia di asam, CH3COH-nya basa. Ya, berarti jawabannya yang C. Gitu. Jadi nggak mesti pasangan asam basa konjugasi itu kiri baru disusul kanan. Ya, kalau ini kan kebalik dia, yang produk dulu baru yang reaktan. Jadi asamnya itu produk, kemudian basa konjugasinya dari reaktan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut. Tidur, tidur. Oke ya, nomor 6 oke. Lanjut nomor 7. Oke teman-teman, nomor 7 ini tinggal yang Lewis ya berarti ya. Sebentar biar nggak ini. Spesies berikut yang tidak dapat bertindak sebagai basa menurut Lewis. Apa basa menurut Lewis? Pengertiannya apa teman-teman? Spesies atau senyawa yang mampu mendonorkan pasangan elektron ke senyawa lain. Nah, syarat dia bisa mendonorkan pasangan elektron ya, pasti mereka harus punya elektron berlebih ya, yang tidak digunakan untuk berikatan unsur yang lain atau dia punya elektron bebas. Apa-apa, lampu aja. Ya, maka harus kita cari nih dari A sampai E mana yang mungkin punya masih punya elektron ya. Oke, yang A kira-kira masih punya elektron ya? Jadi teman-teman harus hafal ini ya. Posisi apa? Nomor atom nitrogen berapa ya? Gitu ya. Nitrogen kan elektron valensinya 5, teman-teman. Ya. Elektron valensinya 5. Kemudian di situ dipakai buat berikatan dengan 3 hidrogen. Ya. Elektron 5 baru dipakai 3. Dia punya berapa elektron sisa? 2. Berarti sepasang. Berarti dia punya syarat sebagai basa Lewis. Berarti ini bisa. Ya, karena dia punya pasangan elektron bebas 1. Kemudian H2O, ya.
Oh ya teman-teman, biasanya pasangan elektron yang dipakai adalah yang atom pusat ya. Jadi misalkan NH3 nitrogennya yang kita cari, H2O oksigennya gitu ya. Nah, oksigen elektron valensinya 6 ya karena dia terletak di golongan 6A. Kemudian 2 elektronnya dipakai berikatan untuk hidrogen. Berarti dia masih punya berapa sisa? Ada 4 elektron atau 2 pasang. Maka bisa juga ya. Jadi basa Lewis karena dia punya elektron ya yang dipakai buat donor. Oke, OH- bisa nggak kira-kira? Pasti bisa juga, malah dia punya 7 ya. Karena dia melepas H+ ya. Berarti dia punya elektron berlebih. Ya. Cn- juga sama. Ini pokoknya ada negatif-negatifnya, maka artinya dia punya elektron berlebih kan? Maka dia bisa juga. Nah, yang nggak bisa adalah CH4. Kenapa? Ya, kalau kita belajar hidrokarbon, karbon punya 4 tangan. Keempat-empatnya di sini sudah dipakai berikatan dengan hidrogen, maka dia udah penuh, udah nggak punya elektron sisa. Maka dia tidak akan mampu ya digunakan untuk mendonorkan elektronnya ya sehingga dia tidak mampu bertindak sebagai basa menurut Lewis ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau Bu Ita terlalu cepat bilang ya. Oke, Bu Ita hapus ya. Selanjutnya, kok masih ada sih? Selanjutnya nomor 8, ini data hasil pengujian berbagai larutan sebagai berikut ya. Larutan yang merupakan asam lemah. Ya. Kalau ya namanya asam lemah, ya meskipun lemah dia tetap asam. Maka kalau diuji lakmus ya hasil akhirnya tetap merah. Mana yang hasil keduanya merah? Data nomor 1 ya dan data nomor 5. Nah, apa yang membedakan dia lemah atau kuat? Maka di sini kita cek daya hantar listriknya. Kalau dia lemah, ya ada kemungkinan dia lampunya nyala sama ada gas. Mungkin nggak? Mungkin ya. Tapi nyalanya redup, gasnya sedikit kan gitu. Tapi ada yang lebih mungkin, yaitu nggak nyala, ya sama ada gas tapi sedikit. Ya, jadi kalau dia nggak nyala, otomatis gasnya itu sedikit. Maka yang mungkin menjadi asam lemah adalah data yang nomor 5, ya gitu. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita saling berhubungan nih. Data antara daya hantar listrik dengan kekuatan asam. Mau beli bubur nih gitu. Lanjut 9. Seorang siswa ingin menguji pH air limbah ya. Jadi pH-nya limbahnya ditetesi dengan metil jingga. Sebentar, kita buat trayek dulu. Kita bikin garis ini ya. Lalu kita tulis ya. Apabila ditetesi dengan metil jingga, warna larutan menjadi kuning. Metil jingga kuning, berarti di sini ya. Di sini 4 4. Kemudian dan bromtimol biru warna larutan menjadi hijau. Warna larutan menjadi hijau berarti di antara sini ya. Sebentar.
BTB berarti 6 sama 7,6. Hijau ya dia ya? Berarti kan di sini ya? Sini kan? Berarti mana yang paling mungkin? Ini ya. Gitu. Jadi pH-nya ya, karena sebentar. Kan metil jingga dia kuning. Berarti di batas akhir ya. Berarti dia lebih dari 4,4. Berarti ke kanan. Terus warna hijau itu kan di tengah kuning sama biru ketika dikasih BTB, maka dia di antara 6 sampai 7,6. Nah, dari sini daerah yang dilampaui oleh kedua data adalah kan di sini. Harusnya 6 sampai 7,6. Enggak ada pilihan ya. Berarti kita pilih yang 6,3 sampai 7,6. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 9. Nggak ada ya. Lanjut, nomor 10. Kita sistem kebut nih. Nomor 10 di antara zat berikut yang memiliki keasaman paling kuat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu ya, ada asam atau basa, kemudian hanya diketahui data Ka atau Kb-nya, maka kekuatan asam sama basa ya, itu dilihat dari semakin besar nilai Ka atau Kb-nya, maka semakin kuat sifat asam atau basanya. Ya, jadi semakin besar nilai Ka atau Kb, maka semakin besar pula ya, atau semakin kuat pula sifat asam dan basanya. Nah, berarti kalau di sini yang ditanya asam paling kuat, maka jawabannya adalah yang paling besar berarti nilai Ka-nya. Ya, Bu. Betul, yang C. Nah, jadi udah ketahuan ya, nggak pakai nilai Ka juga udah ketahuan nih yang asam kuat siapa. Ada yang mau ditanyakan nggak? 1 sampai 10. Bu, saya masih kurang ngerti nomor 9, Bu. Nomor 9. Nomor 9 tinggal kita bikin daerah himpunan aja. Siapa namanya? Fatih. Ya. Jadi misalkan gini Teh. Kan ini punya trayek masing-masing ya. Jadi yang namanya indikator itu dia punya deteksi tertentu di pH. Ya, ini kan indikatornya indikator larutan. Indikator larutan itu punya deteksi tertentu. Jadi kalau misalkan kita mengukur larutan asam, ya, mengukur larutan asam pakai metil jingga, maka nanti dia bervariasi hasilnya. Bisa jadi merah, bisa jadi kuning, bisa jadi orange. Ya, merah terjadi jika apa? Jika pH-nya kurang dari 3,1. Ya, jadi kalau udah mencapai 3,1 dia titik merah situ ya. Jadi di bawah 3,1. Kalau dia di antara 3,1 sampai 4,4 pH-nya, maka yang muncul adalah warna di antara merah sama kuning, yaitu orange. Nah, kalau munculnya warna kuning, maka bisa dipastikan dia di atas 4,4. Misalkan senyawa basa nih yang Bu Ita bawa. Ya, senyawa basa yang Bu Ita bawa, maka nanti dia akan muncul warna kuning. Gitu. Karena apa? Karena dia pH-nya di atas 4,4. Nah, kalau dia muncul warna kuning, maka kan range pH-nya masih panjang lagi kan. Maka kita butuh larutan yang lain ya untuk memastikan berapa sih kisaran pH dari larutan yang kita bawa. Gitu. Jadi nggak kalau kita mau nguji sampel pakai indikator larutan itu jarang kita pakai satu larutan. Kenapa? Karena kan mereka punya spesifikasi range. Kecuali kita sudah tahu larutan apa yang kita bawa. Ya, misalkan HCl, kita cuma pengen memastikan nih HCl-nya itu di bawah 3 atau di atas 3. Maka bisa tuh pakai MJ ya, atau bisa pakai MM boleh. Karena hanya untuk memastikan range asam tersebut. Tapi kalau misalkan kayak pH air limbah itu kan kita nggak tahu ya, dia pH-nya asam atau basa, ya kita nggak tahu. Ya supaya kita bisa melakukan perlakuan limbah tersebut. Gitu. Jadi harus pakai dua. Gitu. Nah, caranya bikin himpunan, Fatih.
Ya tadi kan kalau di tetrasi metil jingga dia warnanya kuning. Berarti kuning kan batasan kanan nih. Berarti dia batas 4,4. Berarti dia lebih dari 4,4 karena dia di batasan kanan. Makanya Bu Ita kenapa taruhnya di 4,4, Bu Ita arahin ke kanan karena mungkin pH-nya di atas 4,4. Gitu Teh. Nah, lalu ditambah uji pakai BTB. Ternyata dia warnanya hijau. Padahal di sini nggak ada warna hijau loh, Bu. Ada, nah, ya. Hijaunya nggak kelihatan. Kenapa? Karena di antara kuning sama biru. Ya, hijau itu kan warnanya terbentuk dari campuran kuning sama biru. Ya, maka dia di antara, berarti pH-nya di antara 6 sampai 7,6. Makanya Bu Ita range-nya begini. Udah, Jelek amat habis tulisannya. itu himpunan dari kedua datanya apa? Kan di tengah nih. Nggak mungkin kita ngambil di sini ya. Sebentar. Kita nggak mungkin ngambil di sini. Kenapa? Kalau kita ngambil di sini, maka yang BTB nggak dapat. Kalau kita ngambil di sini, yang BTB juga nggak dapat. Ya, maka yang kalau dapat keduanya berarti yang di tengah. Makanya range pH-nya antara 6 sampai 7,6. Ya. Di jawaban nih spesifiknya ada 6,3 sampai 7,6. Ya. Gitu Teh. Gimana? Bisa difahami? Bisa, Bu. Bu, Saya. bukan 6 sampai 6,3, Bu. Kenapa 6 sampai 6,3? Kan nggak nyampe biru. Hijau dia. Apanya? Tengah-tengah kuning. Tapi kan dia range-nya sampai kalau dia enggak sampai 6 sampai 7,6. Gitu. Jadi kalau misalkan sampai kan gini, 6,3 ke 7,6 masih jauh ya. Jadi ada kemungkinan di atas 6,3 sampai 7,6 dia masih hijau. Paham nggak maksud Bu Ita? Oke, Bu. Oke ya. Sip, ada lagi? Cukup ya? Oke, nomor 11. Masuk ke hitungan asal. Ya. Berapa pH larutan yang dibuat dari 0,01 mol HCl dalam 10 liter larutan? Oke, berapa kira-kira teman-teman? Nggak usah dihitung deh, ditebak aja. Berapa? HCl asam kuat ya. Oke, konsentrasi HCl dulu deh. Nomor 11. Konsentrasi kok salah. Konsentrasi HCl. Di situ kan molnya 0,01, volumenya 10 liter. Maka konsentrasinya adalah berapa? 0,01 dibagi 10 sama dengan 10 pangkat min 3. 3. Ya. Berarti konsentrasi H plusnya berapa? Valensi H-nya karena HCl kan cuma 1, maka konsentrasi H plus akan sama dengan konsentrasi HCl, yaitu 10 pangkat min 3. Berhubung HCl adalah asam kuat, maka dia langsung aja ya. Berarti min log 10 pangkat min 3. Maka pH-nya akan sama dengan 3. Jawabannya yang D. Ya, teman-teman kalau nanti misalkan teman-teman download soalnya di GCR, kalau nggak salah jawaban D itu masih 2. Nanti silakan diganti jadi 3 ya. Karena Bu Ita kemarin nggak ngecek, Bu Ita pikir datanya sudah konsentrasi. Ya, nanti D2-nya diganti 3 ya. Oke, gampang ya, masih mudah ya. Udah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor 11. Ini saya hapus aja deh. Oke, nomor 12 sekarang. Nomor 12 ini sama ngitung pH. Hanya saja konsentrasinya teman-teman pakai
rumus stoikiometri ya. Oke. Enggak. 12 berarti kan konsentrasi NaOH. Berarti kan rumusnya massa per mR. Berarti 0,1 dibagi mR-nya 40 ya. Dikali 1000 dibagi 2,5. Berapa nih? Kan 1000 dibagi 2,5 4 ya. 4 dicoret ke 4 jadi 10. 0,1 dibagi 10 jadi 10/2. Gini ya. Oke. Karena dia apa tuh? Basa ya. Berarti konsentrasi OH minus ya. Konsentrasi OH minus karena dia basa kuat juga, maka rumusnya valensi dikali konsentrasi NaOH. Berhubung NaOH valensi OH minnya 1, maka langsung aja ya dia akan sama dengan konsentrasi NaOH. Udah, berarti POH-nya akan sama dengan min log 10 pangkat min 2. Maka POH-nya sama dengan 2, berarti pH-nya sama dengan 12. Ya, jadi jawabannya yang D. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya. Nah, sekarang kita masuk ke hidrolisis garam. Ya, hidrolisis garam itu, jadi gini teman-teman. Kan kita kenal senyawa asam sama basa. Ya, ketika asam dan basa itu bereaksi, hasilnya nanti garam plus air. Ya, jadi kalau reaksinya itu asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Nah, yang jadi bervariasi adalah karena kita punya jenis asam sama basa nih. Ya, ada yang asam kuat sama basa kuat. Ada yang asam lemah sama basa kuat dan seterusnya. Ya, jadi reaksi-reaksinya itu nanti akan menghasilkan garam-garam dengan berbagai jenis pH. Ya. Kalau misalkan reaksinya adalah asam kuat ya, ditambah basa kuat, itu nanti akan menghasilkan garam netral ya, ditambah air. Nah, garam netral ya, untuk reaksi asam kuat basa kuat ini reaksinya tidak mengalami hidrolisis ya. Jadi kalau garamnya itu dilarutkan di dalam air, nanti dia tidak akan menghasilkan ion H+ atau OH-. Ya, gitu. Jadi yang ini tidak terhidrolisis. Tidak, gimana nulisnya ya? Terhidrolisis. Gini, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada asam kuat ditambah basa lemah, ya, nanti akan menghasilkan garam yang sifatnya apa, teman-teman? Sifat garamnya apa? Asam. Kenapa? Karena sumbangan yang adalah dari asamnya, ya, ditambah air otomatis, ya. Terhidrolisis enggak? Iya, betul. Sebagian atau total? Sebagian, Bu. Sebagian. Jadi hanya salah satu ion dari garamnya saja yang kalau dilarutkan di dalam air nanti dia akan menghasilkan ion H+ ya, karena dia sifatnya garamnya garam asam. Ya, kemudian ada asam lemah ditambah basa kuat. Ya, sifat garamnya adalah garam basa. Ditambah air. Terhidrolisis enggak? Sebagian, Bu. Betul, sebagian. Yang terhidrolisis ion apanya? Asamnya atau basanya? Yang terhidrolisis ion dari asam lemahnya, tapi nanti hasil hidrolisisnya dia mengandung atau menghasilkan OH-, ya, yang mengakibatkan sifat garam ini basa. Dan yang terakhir, asam lemah, basa lemah,
Nanti garamnya sifatnya bisa asam atau basah, ya tergantung nilai Ka atau Kb-nya. Jadi kalau misalkan Ka-nya lebih besar maka dia sifatnya asam, kalau Kb-nya lebih besar maka dia sifatnya basah. Terhidrolisis nggak? Hidrolisis ya, hidrolisis total. Oke, dari sini ya. Ini kan sifat garamnya udah ada yang netral, ada yang asam, ada yang basah gitu ya. Berarti kalau diuji lakmus ya, maka suatu garam ya, kalau dia bisa terhidrolisis, maka tidak mungkin dia sifatnya netral ya. Jadi kalau netral itu dia menunjukkan merah tetap merah, biru tetap biru kan gitu. Ya, berarti dari data yang ada mana yang garam yang mengalami hidrolisis? Selain data 1 dan 4, berarti 2, 3, dan 5. Berarti jawabannya yang B. Ya. Kenapa yang 1 sama 4 enggak? Karena dia menunjukkan garam netral. Ketika diuji merah, dia tetap merah, biru tetap biru. Maka dia garamnya netral. Kalau dia netral, maka dia tidak bisa terhidrolisis. Begitu. Oke, sampai sini ada yang bingung? Sampai sini ada yang bingung? Oke ya. Lanjut. 14. Garam yang mengalami reaksi hidrolisis A+ ditambah H2O akan menghasilkan AOH plus H+. Ya. Oke, berarti di sini yang menghasilkan ion H+. Berarti pilih garam yang sifatnya asam. Mana? Antara A sampai E. Mana yang garamnya sifatnya asam? Pilih aja yang nggak ada logamnya, nak. Kalau logam itu nanti dia akan menghasilkan sifat basa. Dari A sampai E yang nggak ada logamnya adalah yang A. Ya, ini ada logam, ini logam, ini logam, ini logam. Berarti dia basah semua nih. Yang nggak basah, yang A. Di sini ketahuan ada Cl, berarti kan dia sumbangan dari HCl asam kuat. Maka dia sifatnya garamnya asam. Buktinya apa? Ketika si garam tersebut dilarutkan di dalam air, maka nanti dia akan menghasilkan ion H+. Begitu, ya. Ada yang masih bingung? Gimana? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Alhamdulillah. Benar nih. Ntar Bu Ita lanjutin, kamu bingung nih. Insya Allah enggak ya? Yuk, 15. Cepat nih, kemarin kelas 11 baru dapat 15. 15 itu perhitungan hidrolisis ya. Harga pH 50 ml larutan CH3COK. Berarti dia udah dalam bentuk garam. Jadi teman-teman nggak usah nyari garamnya dulu. Ya, 0,1 molar. Berarti langsung aja masuk ke rumus hidrolisis. Kalau hidrolisis ya, karena kita mau mencari pH garam, maka kita cek nih dia garamnya asam atau basah. Asam atau basah nih garamnya? Basah, Bu. Basah ya, maka yang dicari OH- atau H+? OH-. Betul, OH-. Nah, rumusnya apa? Akar, maaf ya, Bu Ita nulisnya begini ya, nggak ada soalnya. Akar KW per Ka kali konsentrasi garam, gitu ya. Ini kan, kali konsentrasi garam. Oke, berarti kan di sini akar KW itu, kalau misalkan di soal nggak ditulis, ya ingat aja maksimal pH itu nilainya 14.
Karena dia KW, maka 10 4 min 14. Ya. Min 14, geser. Ya, dibagi 10 pangkat min 5, ini ya. Dikali konsentrasi garamnya 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya akar 10 pangkat min 10 ya, Bu. 10 pangkat, betul, min 10. Berarti sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya sama dengan 5. pH-nya sama dengan 9. Benar ya? Dah, jawabannya yang C. Oke, teman-teman paling bingung ya, Bu, gimana cara kita membedakan hidrolisis sama penyangga? Ya, benar ya? Bingung ya? Kalau misalkan hidrolisis, ya, itu biasanya soalnya polanya begini nih. Kalau dia diketahui cuma satu senyawa dan dia udah dalam bentuk garam, maka bisa dipastikan dia hidrolisis. Ya. Atau kalau misalkan garamnya belum ketahuan, Bu, ya, masih ada reaksi asam sama basa, gitu ya, bisa dipastikan kalau misalkan asam sama basa, ya berarti kan kuat sama lemah tuh, ya. Kalau di MRS-nya, ya teman-teman kan nulis nanti MRS ya, mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, sisanya berapa. Kalau misalkan tidak ada sisa di reaktan, ya, kita tulisin ya, cara membedakan beda hidrolisis dan penyangga. Ya. Kalau di reaksi asam basa ya, yang pertama, kalau dia hidrolisis, ya, tidak ada, mol reaktannya habis, ya, karena mol reaktannya habis semua, maka tersisa mol garam kan, makanya kita cuma bisa ngitung pH-nya dari pH garam, gitu, ya. Kalau dia penyangga, ya, mol senyawa lemah di reaktan masih ada sisa, gitu ya. Jadi misalkan Bu Ita mau buat ini ya, NH3 sama HCl misalkan ya, ya Bu Ita mau bikin NH3 ya dari 20 mili 0,1 mol ya ditambah sama HCl ya 10 mili 0,1 mol. Oke, kira-kira bisa nggak dia jadi sistem penyangga? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ya, ini kan dia basa lemah, di sini asam kuat. Kalau kita hitung molnya, ya 20 mili, ya sama 0,1, berarti kan berapa? 2 ya? Sorry, bukan mol ini, sorry, konsentrasi. Ya, jadi kita ngitung molnya. Nah, mol itu kan volume dikali konsentrasi, ya. Di sini NH3 2 milimol, HCl-nya cuma 1 milimol, berarti lebih besar siapa? Lebih besar NH3, ya. Maka yang habis adalah HCl, NH3 masih sisa. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka dia bisa dijadikan sebagai sistem penyangga. Kenapa begitu? Karena di rumus penyangga kan rumusnya apa? Misalkan H+ sama dengan Ka, mol asam lemah per basa konjugasinya. Berarti dia butuh 2 data yang ada di dalam situ, yaitu mol asam lemah plus mol garam yang dibentuk. Dengan nanti reaksinya NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Nah, garamnya yang ini nih, misalkan gitu. Ya, nah itu bedanya.
Ya. Biar nggak bingung. Soalnya nanti kalau nggak salah, soalnya itu diacak. Jadi khawatirnya kalau begini kan teman-teman enak ya. Oh ini lagi hidrolisis, ya udah berarti ke bawahnya nanti bahasa hidrolisis. Berarti teman-teman udah langsung auto. Oh berarti rumus yang dipakai hidrolisis. Tapi kalau soalnya diacak kan ada kemungkinan teman-teman akan bingung. Ini hidrolisis atau penyangga. Ya, karena nggak berurutan. Gitu. Dah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau misalkan ini Bu Ita ganti, dari contoh ini Bu Ita ganti ya. NH3 ya, 20 mili 0,1 M ya, ditambah HCl 20 mili 0,1 M. Pakai rumus apa nih? Pakai rumus apa? Garam ya Bu. Betul, garam, hidrolisis. Ya, kenapa? Karena ya, ini jumlah molnya akan sama. 2 milimol, 2 milimol. Dua-duanya bisa jadi pembatas, berarti nanti dikatakan dia habis. Karena habis, maka cuma terbentuk garamnya saja. Karena hanya garam yang terbentuk, maka kita nggak bisa pakai rumus penyangga dong, karena kita nggak punya konsentrasi lemahnya. Jadi kita pakainya rumusnya hidrolisis. Itu bedanya. Ya. Jadi jangan bingung. Dan lagi kalau hidrolisis, misalkan ditanya OH-, ya, maka data yang dipakai adalah Ka, kebalikannya, ya, ketetapan asam. Tapi kalau penyangga, kalau misalkan H+, maka tetap pakai Ka. OH- tetap pakai Kb, gitu, ya. Jadi datanya linear kalau penyangga. Jadi ini sekalian review penyangga sekalian ya. Udah deh, ada yang mau ditanyakan? Pusing ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah ya, kalau nggak ada Bu Ita lanjut nih. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nomor 16. Oke, ada percobaan titrasi CH3COH ditambah NaOH ya. Mana nih? Grafik yang menunjukkan hasil titrasi. Berarti ini titrasi asam lemah sama basa kuat. Nah, biasanya kalau proses titrasi ya, itu yang di titrasi, kemarin ditunjukin video titrasi nggak sama Bu Hikmah? Enggak? Ditunjukin nggak? Sebenarnya gini, kalau titrasi itu prosesnya ya reaksi asam sama basa, cuman dia perlahan, jadi nambahinnya perlahan. Proses reaksinya itu perlahan. Nah, proses penambahan reaksi, kenapa? Taki? Ditunjukin? Iya Bu. Berarti kebayang ya? Nah, yang dititrasi itu biasanya di bawah itu senyawa asam, yang ditambahin itu NaOH, ya, atau basa. Berarti kan startnya kalau misalkan yang ditambah itu asam, maka startnya dia pasti di bawah 7. Ya. Oke. Berarti kita eliminasi jawaban B sama E. Ya, jadi startnya itu 7. Di bawah 7. Berhubung CH3COH adalah asam lemah, maka nggak mungkin di bawah. Ya, kenapa? Karena dia asam lemah, berarti dia mendekati 7. Berarti yang mungkin adalah D dan C. Ya. Oke, selanjutnya adalah yang namanya titrasi itu tidak mungkin dia punya 2 titik ekivalen. Kalau ini kan dia 2 kali puncak, ya. Ya ditandai dengan dua ini nih, 2 landaian ini nih.
Tuh, jadi yang C nggak mungkin. Berarti jawabannya yang D. Nih ya, jawabannya yang D. Tadi Jadi kalau misalkan kenapa? yang C kenapa? Yang C kenapa? Yang C ini kan dia ada 2 kali ini nih. Ada 2 kali titik ekuivalen. Oh ya. Nah, yang namanya titrasi itu jarang terjadi seperti ini, nak. Jadi dia cuma satu titik ekuivalen, ya. Titik ekuivalen itu titik apa ya? Jadi perubahan molnya itu sedikit demi sedikit. Makanya kenapa dia nilainya cenderung datar nih, ya. Gitu. Nah, ini nggak mungkin nih seperti ini karena dia ada dua kali titik ekuivalen, itu nggak terjadi. Biasanya cuma sekali aja. Jadi grafiknya seperti ini. Oke, Bu. Gitu, Mar. Siapa sih Aymar ya, benar ya? Iya, Bu. Jadi jawabannya D ya. Lanjut. Gimana sih? Oke, KSP. KSP ya. KSP itu sebenarnya hasil kali kelarutan, teman-teman. Ini dipakai buat memprediksi larutan tersebut tuh mengendap atau tidak, ya. Nah, dia pakai hasil kali konsentrasi, ya. Jadi kelarutan itu konsentrasi sih. Nah, tinggal dikali sama ion-ion yang bekerja di larutan garamnya. Oke, di sini misalkan kita punya MgOH 2 kali, ya. Jadi Mg2+ plus OH-. Berdasarkan persamaan ini, rumus tetapan hasil kali konsentrasi dari MgOH2, ya. Jadi yang namanya KSP itu harus setara reaksinya. Kenapa? Karena nanti digunakan untuk menentukan nilai kelarutannya. Nah, ini reaksinya belum setara nih. Jadi di sini Bu Ita tambahin 2. Nah, biasanya ya gampangnya begini. Biasanya kan diidentik dengan S ya. Jadi satu koefisien itu dia nulisnya S. Ya, S itu kelarutan sama dengan konsentrasi rumusnya. Maka kalau di sini kan nah ini berdasarkan koefisien. Berarti di sini 2S. Oke. Nah, rumus KSP ya atau hasil kali kelarutan itu produknya aja yang dipakai atau ionnya aja yang dipakai. Yaitu konsentrasi atau kelarutan masing-masing ion dipangkat dengan koefisien. Berarti ya, Mg2+ konsentrasi atau S ya ditambah 2 kali konsentrasi OH- ya. Nah, 2 OH- ini nanti dipangkatkan dengan koefisien 2. Maka jawabannya yang atau kalau ini gampangnya begini. Berarti KSP-nya akan sama dengan S kali gini ya. 2S kuadrat. Gitu ya. Atau 4S pangkat 3 biasanya gitu. Kalau di sini kan dinyatakan pakai konsentrasi, maka kita pilih jawaban yang E. Yang sesuai ya. Karena konsentrasi OH-nya dikali 2 dulu. Habis itu baru dipangkatkan dengan koefisiennya 2. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya. Mungkin 1 atau 2 soal lagi ya, karena 1 soal lagi kali ya. Dah, terakhir. Kelarutan AgCl, ya, KSP-nya 10⁻⁻10 dalam larutan NaCl 0,1 molar.
Ini pengaruh ion senama teman-teman ya. Jadi kan kelarutan AgCl dalam NaCl. Berarti senyawa yang sama apa? CL. Cl kan. Nah, nanti Cl kan kita mau nyari kelarutan AgCl, maka nanti konsentrasi Cl di sini itu akan diwakili dari konsentrasi Cl dari NaCl. Kenapa? Karena si AgCl kan larut di dalam NaCl. Maka cara ngerjainnya seperti ini. Kan KSP AgCl ya akan sama dengan ini ya, konsentrasi Ag plus ya ditambah konsentrasi Cl minus. Nah, KSP AgCl dimasukin 10 pangkat min 10. Nah, konsentrasi Ag-nya yang dicari. Kenapa? Karena dia tidak senama ya dengan yang dilarutkan. Nah, konsentrasi Cl-nya itu diambil dari NaCl yaitu 0,1 m. Kok ditambah sih? Dikali lah ya. Gini ya. Oke, maka konsentrasi Ag plusnya ya akan sama dengan 10 pangkat min 10 ini ya dibagi 10 pangkat min 1. Jadinya sama dengan 10 pangkat min 9. Gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Nah, nanti teman-teman harus cermat nih. Ini kan NaCl kebetulan koefisiennya sama-sama 1 semua ya. Jadi konsentrasinya nggak ngaruh. Nanti harus diuraikan dulu sebenarnya. Seperti ini. Jadi Na plus ditambah Cl min. Nah, kita kan butuh Cl minnya doang nih. Maka sebenarnya yang harus kita cari kan Cl minnya aja. Di sini berhubung koefisiennya sama semua 0,1. Maka di sini Cl minnya juga 0,1. Makanya kenapa tadi Bu Ita langsung masukin 0,1 di Cl. Gitu, Nak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini materinya dari mana ke mana, Bu? Dari awal sampai akhir. Bisa timbangan sampai koloid, Bu. Iya. Waduh. Agak lumayan banyak sih, tapi nanti teman-teman fokus di mirip latihan Bu Ita, bikin latihan ini, Bu Ita usahakan mirip banget dengan ya, jadi paling ganti pola sedikit lah, gitu sama angka-angkanya. Jadi insya Allah bisa membantu teman-teman ya. Kemarin materinya habis semua apa ada yang sisa? Koloid ya? Koloid baru dikit, Bu, belajarin. Iya, koloid itu materi baca sih. Jadi kalaupun misalkan dijelasin ya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada hubungan kayak rumus-rumus segini tuh nggak ada. Jadi emang murni baca itu. Jadi kalau misalkan dijelasin juga kalau teman-teman nggak eksplor banyak membaca ya percuma sebenarnya gitu. Itu sih yang kenapa kita memutuskan koloid juga tetap masuk gitu. Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Waktunya sudah habis. Ada yang mau bertanya? Cukup kali ya? Masih ada 12 soal lagi yang belum dibahas. Jadi insya Allah teman-teman bisa eksplor ya. Itu kalau nggak salah babnya tinggal koloid masih ada 1 nomor atau 2 nomor. Terus penyangga sama koloid KSP ya sama koloid. Koloid cuma 3 nomor atau 4 nomor gitu ya. Jadi nanti silakan di explore sendiri di rumah. Ya. Udah deh, selesai. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Bu Ita tutup?
Nggak ada ya? Oke deh, kita ini ikhtiar ya. Jadi teman-teman bisa ikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar teman-teman. Halo, masih nyampe nggak suara Bita? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan ikhtiar teman-teman nanti dipermudah, kemudian hasilnya juga baik. Ya, Bu Ita juga mohon maaf selama mengajar mungkin ada kesalahan ya. Ini pertemuan terakhir di kelas 11 ya selama online. Oke, kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.